Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Gunung tidur akan meletus. Apakah ayahmu selama ini sedang mengamati gunung? Gunung apa? Seperti kurang pekerjaan saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu, Adi Tawang Alun. Karena membahayakan jiwa orang banyak, rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Condo Birowo. Dalam seri ke-641 ini, dengan para pemain, Rusli sebagai Paraji Gading, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Lohgawi, Endang Agustin sebagai Nyai Jayeng, Ganevin sebagai Kiai Jayeng, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Dengan tergopoh-gopoh, Kiai dan Nyai Jayeng yang bertempat tinggal terpencil di sisi barat padang karautan itu menyongsong kehadiran Brahmana Lohgawe. Suami istri itu segera memberikan penghormatan sebagaimana layaknya penghormatan yang diberikan kepada seorang Brahmana. Kehadiran seorang Brahmana di rumahnya bagi Kiai dan Nyai Jayeng merupakan sebuah berkah dan anugerah
yang tiada ternilai. Demikianlah kisah anak Jayeng dan Nyai. Semalam aku merasa jantungku hampir saja terlepas dari dada ketika mendengar suara seekor singa mengaum. Serasa akan rontok semua isi dadaku karenanya. Suaranya benar-benar mengerikan. Degup jantungku seolah masih terasa hingga sekarang. Nampaknya padang itu dihuni oleh binatang buas. Mengapa Kisanak berani tinggal di tempat ini? Apakah tidak merasa takut dengan binatang buas itu? Tidak, Bapak. Kami tidak merasa takut karena singa yang terdengar mengaum itu tidak pernah mengganggu kami. Bahkan suara itu telah akrab dengan kami. Singa adalah binatang yang buas. Mengapa Kisanak bisa mengatakan binatang itu tidak mengganggu? Sekarang mungkin tidak atau belum. Tetapi bagaimana dengan lain waktu? Jika binatang itu merasa lapar, ia tidak akan memandang apakah itu manusia atau binatang lain. Ia akan disantapnya. Yang mengaum itu bukan singa, Bapak. Shh, Nyai. Kita berhadapan dengan seorang Brahmana, Kakang. Apakah kita harus menutup-nutupi? Nyai mengatakan yang terdengar mengaum itu bukan suara singa. Lalu suara apakah itu? Yang mengaum itu suara manusia, Bapak. Aneh sekali. Itu adalah suara manusia yang bertapa. Bagaimana mungkin ada manusia mengaum seperti itu? Manusia tidak akan bisa bersuara seperti itu. Itu suara singa, Kisanak. Bukan suara manusia. Memang mengerikan sekali, Bapak. Akan tetapi yang saya ketahui, itu memang suara manusia. Maksudku, yang melakukannya manusia. Wah. Lalu bagaimana bisa dan apa yang dilakukan oleh orang yang berada di tengah padang ilalang itu? Bertapa, Bapak? Bertapa? Benar, Bapak. Brahmana loh gawe nampak manggut-manggut, mengangguk-anggukan kepala. Kiai Jayeng yang melihat istrinya berbicara apa adanya, akhirnya menceritakan apa yang diketahuinya dengan tuntas. Namun yang diketahui Kiai Jayeng itu ternyata hanya terbatas. Kiai Jayeng dan istrinya belum tahu kalau yang mengaum itu sebenarnya adalah Ken Arok. Dan lebih dari itu, ia adalah seorang raja. Begitukah ceritanya? Jadi yang mengaum, yang aku ketahui, orang yang bertapa tentu mempunyai keinginan. Ia mempunyai maksud atau kehendak yang akan diwujudkannya dengan mesuraga dan mesubrata itu. Adakah Kisanak berdua mengetahui apa yang diinginkan oleh orang yang bertapa itu? Kami tidak tahu, Bapak. Oh, orang yang setiap pagi dan sore kemari itu tidak menceritakan sesuatu? Kiai Paraji tidak mengatakan apapun, Bapak. Oh, namanya Paraji? Kiai Paraji Gading. Kiai Paraji Gading itu tidak menceritakan apakah keinginan orang yang melakukan tapa berata itu. Ya, mungkin ia menginginkan dirinya menjadi sakti mandraguna, atau menginginkan menggapai kahyangan Jonggring Salaka, atau ingin menjadi raja. Bagaimana Kisanak? Wah, sayang sekali kami tidak menanyakan hal itu, Bapak Brahmana. Adakah orang yang kau sebut Paraji Gading itu sudah datang kemari untuk mengambil makanannya? Belum, Bapak. Sebentar lagi ia akan datang. Apakah Kisanak berdua merasa keberatan jika aku berkeinginan bertemu dengan orang yang bernama Paraji Gading itu? Untuk apa, Bapak? Aku hanya merasa penasaran. Aku bermaksud ingin mengetahui apakah sebenarnya yang diinginkan oleh orang yang melakukan tapa berata di tempat itu, sehingga harus mengaum menjadi singa. Jika ia ingin menjadi singa atau makhluk kejadian sejenis itu akan membahayakan umat manusia. Nah, hal itu harus dicegah.
Apakah ada kemungkinan yang seperti itu, Bapak? Ya, justru karena itu kita tanyakan hal itu kepada orang yang bernama Paraji Gading yang bertugas menjaganya itu. Sang waktu terus bergerak, matahari yang menaburkan sinarnya di langit merambat sejengkal lebih tinggi, mengurai embun dan udara dingin untuk menyibak dan pergi. Dedaunan hijau menari-nari digoyang oleh angin lembut yang menerpanya. Dan akhirnya, orang yang mereka perbincangkan itu kemudian datang. Brahmana Loh Gawe dengan ramah memperkenalkan diri. Selamat bertemu Kisanak Paraji Gading. Mendengar cerita Nyai dan Kiai Jayeng ini, aku sangat berminat untuk berkenalan dengan. Sebagai seorang Brahmana yang selalu didorong untuk mengetahui dan meluaskan pandangan dan wawasan, aku sangat tertarik dengan apa yang sedang terjadi di padang karautan ini. Yang nampaknya Kisanak Paraji Gading mengetahuinya. Siapa kau? Namaku Loh Gawe. Brahmana Loh Gawe? Benar, akulah itu. Brahmana Loh Gawe? Iya, aku seperti pernah mendengar nama itu. Sungguh merupakan sebuah kehormatan jika ternyata Kisanak mengenal namaku. Aku pernah mendengar nama Loh Gawe dari orang-orang di Singasari. Beberapa prajurit yang aku kenal bercerita tentang Loh Gawe, yang membawa Ken Arok menghadap aku Wutunggul Ametung untuk dijadikan prajurit. Kaukah orangnya? Benar, akulah orangnya, Kisanak. Jadi benarkah cerita tentang dirimu yang menjadi pembicaraan orang banyak itu? Ya, pembicaraan yang mana yang Kisanak Paraji maksudkan? Bahwa kau berasal dari tanah India. Kau menyeberang ke bumi Jawa Dwipa ini dengan menaiki daun keluwi yang terbang melintasi lautan. Betulkah demikian, Brahmana? Wah, itu tentu sebuah cerita yang ngoyo-woro, Kisanak Paraji Gading. Cerita yang tidak bisa diyakini kebenarannya. Bukankah Kisanak mendengar pula kisah serupa tentang Empu Barada yang mengendarai daun keluwi untuk menyeberang ke Pulau Bali? Lalu apa yang kau lakukan di sini, Brahmana Loh Gawe? Kiai Jayeng dan istrinya memilih diam untuk mengikuti pembicaraan yang terjadi. Suami istri itu sampai lupa untuk mempersilahkan tamu-tamunya masuk ke pendopo rumahnya yang sederhana itu. Aku ulangi lagi, Brahmana Loh Gawe, apa yang kau kehendaki dengan datang ke tempat ini? Kisanak Paraji Gading, apakah kau merasa keberatan karena aku berada di tempat ini dan mengamat-amati apa yang dilakukan oleh Ken Arok di tengah padang ilalang karautan itu? Apakah kau merasa keberatan dengan apa yang aku lakukan? Jika kau merasa keberatan, dengarlah Kisanak, bahwa akulah dahulu orang yang membawa Ken Arok itu ke istana Tumapel, seperti apa yang tadi kau katakan. Akulah orangnya yang membimbingkan Arok dari seorang perampok untuk menjadi orang yang mau berbuat dan bertindak benar. Tentu saja aku mempunyai kepentingan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Ken Arok itu. Nah, jika kau merasa keberatan, Kisanak, beranikah kau mempertanggungjawabkan di hadapan Ken Arok itu? Paraji Gading yang merasa tidak senang dengan kehadiran Brahmana Loh Gawe itu harus melihat kenyataan kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Brahmana Loh Gawe itu. Betapa dia tidak boleh meremehkan kehadirannya. Jika ternyata Ken Arok tidak berkenan dengan sikapnya, maka Ken Arok bisa marah luar biasa. Dan tentu saja itu adalah hal yang harus dihindari.
Itulah sebabnya sikap Paraji Gading nampak sedikit lebih ramah. Baiklah Brahmana Logawe, apa yang ingin kau ketahui? Bertanyalah. Kalau aku mengetahui apa jawabnya, aku akan menjawabnya. Apakah yang sedang dilakukan Tuanku Ken Arok itu? Tuanku sedang bertapa. Bertapa tentu menyimpan maksud. Lalu apakah yang diinginkan Sri Baginda dengan tapa berata yang dilakukan itu? Hanya Sri Baginda sendiri yang mengetahuinya. Benarkah jawaban itu Kisanak Paraji Gading? Ya. Aku melihat nampaknya kau menyembunyikan sesuatu, Kisanak. Baiklah, aku akan coba menebak. Apakah kira-kira yang sedang diinginkan oleh Sri Baginda itu? Dengan melakukan tapa berata itu, Baginda sedang berusaha mengubah sebuah kutukan. Atau bisa disebut, Baginda sedang berusaha mengubah takdir. Benar demikian, bukan? Kau benar-benar seorang Brahmana yang waskita. Seorang Brahmana yang beruh sadurunge winara. Yang bisa mengetahui segala sesuatu yang orang kebanyakan tidak bisa mengetahuinya. Jika demikian halnya, kau tidak perlu bertanya hal itu kepadaku, Brahmana. Berbicaralah jujur kepada mata hatimu sendiri. Bukankah pertanyaan yang kau lontarkan itu tak lebih dari sekedar sebuah basa-basi? Karena sebenarnya kau sendiri telah mengetahui jawabnya. Benar demikian, bukan? Perkiraanmu yang seperti itu jelas salah, Kisanak. Aku ini manusia biasa. Aku bukan pengejawan tahan atau titisan dari dewa. Hanya para dewa yang serba mengetahui segala sesuatu. Yang bahkan belum terjadi. Apa yang kau katakan sama sekali berbeda dengan apa yang tadi juga kau ucapkan. Bukankah kau menyebut apa yang dilakukan oleh Sri Baginda itu adalah dalam usaha untuk menghindari sebuah takdir atau mengubahnya? Kau telah mengetahui hal itu. Aku sekedar menduga, Kisanak. Bukankah tidak salah jika aku hanya mengutarakan sebuah dugaan? Dugaan itu bisa benar, bisa juga salah. Ternyata dugaanku itu benar. Itu bukan berarti aku merusak durunge winara. Lalu apakah sebenarnya yang kau kehendaki, Brahmana Logawe? Aku minta kau bersedia menceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh Sri Baginda itu. Kiai dan Nyai Jayeng yang mengikuti pembicaraan itu dengan seksama, nampak tegang dan sibuk menebak manakala Brahmana Logawe menyebut-nyebut nama Baginda. Di dalam dada suami istri itu tumbuh pertanyaan, benarkah orang yang bertapa dan ada kalanya memperdengarkan auman singa yang dahsyat itu adalah Sri Baginda, raja mereka sendiri? Kiai Jayeng dan Nyai Jayeng menyimpan rapat-rapat pertanyaan itu di dalam hati mereka. Bagaimana, Kisanak Paraji Gading? Keberatankah kau dengan pertanyaan yang kuajukan itu? Mengapa hal itu tidak Brahmana tanyakan sendiri kepada Sri Baginda? Kau tahu jawabnya, bahwa hal itu tidak mungkin aku lakukan. Sayang sekali Brahmana Logawe, bahwa aku telah mendapat tugas dari Sri Baginda untuk menjaganya. Dan aku minta, kau tidak perlu berkeinginan mengetahui apa yang dilakukannya. Bagaimana dengan ransumku pagi ini, Nyai? Apakah telah disediakan? Tentu, Kiai. Aku sudah siapkan. Tanpa memperdulikan kehadiran Brahmana Logawe, Paraji Gading yang wajahnya dihiasi cacat itu melangkah masuk ke dalam rumah. Nyai Jayeng bergegas menuju ke dapur melalui pintu samping. Dan tidak berapa lama kemudian,
telah muncul di ruang tengah, membawa ransum yang dibungkus dengan daun pisang. Bagaimana kita para Dikandi? Keberatankah kau dengan pertanyaan yang kau ajukan itu? Mengapa hal itu tidak Brahmana tanyakan sendiri kepada Sri Baginda? Kau tahu jawabnya, bahwa hal itu tidak mungkin aku lakukan. Sayang sekali Brahmana Logawi, bahwa aku telah mendapat tugas dari Sri Baginda untuk menjaganya. Aku minta aku tidak perlu berkeinginan mengetahui apa yang dilakukannya. Bagaimana dengan ransumku pagi ini, Nyai? Apakah telah disediakan? Tentu. Sudah aku siapkan. Tanpa memperdulikan kehadiran Brahmana Logawi, para Cigading yang wajahnya dihiasi cacat itu melangkah masuk ke dalam rumah. Yang bergegas menuju ke dapur melalui pintu samping, dan tidak berapa lama kemudian telah muncul di ruang tengah, membawa ransum yang dibungkus dengan daun pisang. Tanpa berkata apa-apa, ransum itu diterima oleh para Cigading, dan para Cigading kemudian melangkah keluar menuju halaman. Namun para Cigading terkejut, dia tidak melihat Brahmana Logawi di halaman lagi. Kemana orang itu? Dia ke tanah. Iya. Kiai Jayeng, nampaknya kau telah melanggar kesepakatan kita. Bukankah aku telah berpesan agar kau tidak menceritakan apapun yang kau ketahui di padang karautan itu? Bagaimana? Bagaimana mungkin kami berbohong kepada seorang Brahmana? Aku akan menyusulnya. Bagaimana, Kakang? Kiai Parajigading itu nampaknya merasa kecewa kepada kita, Nyai. Iya, aku tahu itu. Seharusnya kita tidak perlu bercerita apapun kepada Brahmana itu. Itu sesuatu yang tidak pantas kita lakukan, Kakang. Kakang? Bagaimana, Nyai? Dari pembicaraan tadi, bukankah berarti orang yang bertapa itu adalah Sri Baginda? Sri Baginda Kertajaya. Betulkah itu, Kakang? Salah. Sri Baginda Kenarok. Bukankah Bapak Brahmana Logawi tadi menyebut-nyebut nama Kenarok? Akan tetapi, bukankah raja kita adalah Raja Kertajaya, Kakang? Kamu yang tidak tahu perkembangan, Nyai. Gusti Kertajaya sekarang sudah lengser ke Prabon. Kedudukannya direbut dengan paksa oleh Kenarok. Dan Kenarok itu sekarang bertapa. Aneh, mengapa bertapa saja harus memilih di padang karautan seperti itu? Kita ini orang kecil, Nyai. Kita tidak tahu apa-apa. Ingat, kesalahan yang tadi kita lakukan tidak usah diceritakan kepada orang lain. Simpan rapat-rapat. Jika kita ceritakan pada orang lain, barangkali orang yang bertapa itu tidak senang. Dan kita bisa dikutuk menjadi seperti yang dikehendakinya. Ibaratnya, kalau kita dikutuk menjadi sebutir kacang hijau, ya jadilah kita kacang hijau. Dalam pada itu, para Cigading yang bergegas berjalan kembali ke lebatnya padang karautan, penyebab lebatnya ilalang yang setinggi manusia, mendapatkan Brahmana Logawi duduk di atas sebongkah batu menunggunya. Aku sengaja menunggumu di sini di tanah para Cigading, supaya kita bisa berbicara leluasa. Tidak perlu. Dan aku minta agar kau kembali atau pergi kemanapun, tidak usah berada di sekitar padang karautan ini. Atas nama Sri Baginda, aku perintahkan kau melakukan itu. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan seperti itu ke sana. Duduklah, dan mari kita berbicara sebagai layaknya sahabat. Bukankah banyak yang bisa kita bicarakan di sini? Sayang sekali Brahmana, aku tidak berminat. Ayo, pergilah.
tinggalkan tempat ini. Jangan kau paksa aku memenuhi perintahmu itu, Kisana. Aku tentu akan pergi kalau aku sudah mendapatkan jawaban yang aku inginkan. Perilakumu itu seperti perilaku perampok. Sama sekali tidak sesuai dengan wujud lahiriahmu yang Brahmana. Kata-katamu tajam sekali, Kisana. Tetapi baiklah, kalau kau memang keberatan, tidak apa-apa. Namun, maukah kau menjawab pertanyaanku? Ada pamrih apakah atau ada keinginan apakah di dalam hatimu? Sehingga kau harus menahan hati dan menebalkan wajah berusaha menempatkan diri sebagai orang yang dekat dengan Baginda. Paracik Gading terkejut oleh pertanyaan itu, dan tanpa disadarinya, ada sesuatu yang menjalar merampati kulitnya, membangunkan segenap bulu-bulu halus di kuduknya. Brahmana Loh Gawe yang nampaknya telah siap dengan sebuah permainan, menatap Paracik Gading dengan tenang. Apa maksudmu dengan pertanyaan itu, Brahmana Loh Gawe? Apakah ada yang belum jelas di sana, Paracik Gading? Ulangi sekali lagi. Apa maksudmu dengan pertanyaan itu? Pertanyaanku sudah jelas maksudnya. Aneh sekali. Sungguh terasa aneh. Kau seorang Brahmana. Brahmana adalah orang yang telah mengendap hatinya. Telah mampu menyisihkan diri dari segala keinginan, nafsu dan sebagainya. Tetapi pertanyaanmu tadi sungguh menyiratkan betapa di dalam jantungmu, jantung seorang Brahmana bersembunyi sifat iri. Kau merasa pernah dekat dengan Ken Arok dan sekarang kau tersisih. Lalu kau tidak senang melihat ada orang lain yang dekat dengan beliau. Kau akan mengelak dari kenyataan yang aku katakan ini, Brahmana? Bagaimana? Bagaimana? Aku hanya manusia biasa. Barangkali aku masih terhinggap oleh sifat semacam itu. Jika itu benar, mengapa aku harus mengelak? Tetapi kisah anak Paracik Gading, bukan itu alasanku yang sebenarnya. Jika aku tanyakan itu, adalah karena ada sebuah kepentingan yang lebih besar. Bukan sekedar atas nama iri. Sama sekali bukan. Baik. Kalau begitu sebutlah. Sebut. Ayo. Aku cukup mengenal kau, kisah anak Paracik Gading. Seperti aku mengenal diriku sendiri. Kau adalah salah seorang dari sekian banyak orang yang menguasai aji panglimunan. Sebuah ilmu yang menggetarkan yang dimiliki orang-orang dari perguruan pesanggerahan di ujung timur Pulau Jawa. Yang lebih dikenal sebagai bumi Belambangan itu. Bukankah benar begitu? Iya, benar. Dan siapapun dapat menyebut hal itu. Tetapi, apa yang kau lakukan terhadap perguruan itu sendiri? Pada suatu ketika kau pernah menohok perguruan itu dari belakang. Kau kacaukan dengan perbuatan-perbuatan jahatmu. Bahkan, bukankah kau pernah menjadi perampok? Di padang karautan, Ken Arok nyaris membunuhmu dengan lecutan cambukmu. Ajian panglimunan yang kau terapkan tidak berhasil melindungimu dari ketajaman mata hati Ken Arok. Pemuda yang bernama Kameswara itu yang memintakan maaf kepadamu. Dan bukankah di Kambang Ayun kau telah terlempar ke dalam jurang sehingga wajahmu berantakan seperti itu? Ternyata kau mengetahui cukup banyak. Itulah. Aku melihat kau bukan jenis orang yang baik. Salahkah jika aku mencemaskan apa yang terjadi dengan Singasari jika kau berada di dekat Sri Baginda? Apalagi kau menjalin hubungan erat dengan istri muda Ken Arok yang berarti jahat itu. Kurang ajar. Wajah Paracik Gading nampak memerah bagaikan udang yang direbus. Serentak dia berdiri dengan wajah yang sangar memandang Brahmana Loh Gawe. Brahmana yang rambutnya sudah memutih dan panjang serta digelung keling itu
hanya tersenyum. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.